Kemenangan perdana timnas Indonesia di babak round 3 kemarin ternyata masih menyisakan cerita tersendiri dari beberapa pemain timnas Garuda. Sebelumnya ada Kevin Dix yang menceritakan bagaimana kesannya saat menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia di media asal Denmark. Kini Tom Hye, dalam kanal YouTube yang ia kembangkan, yakni The Hye Way, ia menceritakan bagaimana gilanya atmosfer fans timnas Indonesia di GBK, terutama saat melawan Arab Saudi dan Jepang kemarin. Bahkan dia mengaku sempat gak dengar teriakan dari Rizky Ridho dan Jay Itzes akibat bisingnya di dalam stadion GBK. Tak hanya itu saja, Hye juga menceritakan tradisi unik setelah match berakhir yang membuat media-media Belanda makin kepo dengan timnas Indonesia. Dan di sisi lain, dengan kemenangan atas Arab Saudi kemarin, membuat Ketua PSSI Erick Thohir semakin percaya diri dalam mengembangkan timnas Indonesia. Bahkan dia memberikan target tinggi pada tahun 2025. Lantas target apa yang dimaksud? Mari kita ulas selengkapnya. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi kemarin terdapat cerita-cerita menarik di dalamnya. Salah satunya dari The Professor Tom Hye, di mana dalam sebuah podcast terbaru dalam channel YouTube-nya, Tom Hye mengungkapkan perjuangannya ketika menghadapi Arab Saudi dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hye harus melawan rasa cemas karena sang buah hatinya masuk rumah sakit. Beberapa jam sebelum pertandingan, Bibi menelpon saya. Saya terkejut karena di Belanda itu sedang tengah malam, jadi saya berpikir pasti ada masalah. Dan benar saja, dia menangis ketika menelpon dan bilang sudah berada di rumah sakit, membawa anaknya yang bungsu. Kata Hye dilansir dari kanal YouTube The Hye Way. Meski begitu, Tom Hye tidak punya pilihan sama sekali selain tetap berjuang membela timnas Indonesia. Dia menenangkan kekasihnya kalau dirinya akan segera pulang ke Belanda setelah laga melawan Arab Saudi berakhir. Tom Hye pun cukup bersyukur kepada PSSI mengatur penerbangannya ke Belanda setelah laga berakhir. Alhasil, dia bisa segera menemui keluarganya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa selain berkata padanya untuk segera pulang. Untungnya para staf sangat membantu. Mereka bisa mengatur penerbangan pada tengah malam, ujar Hye. Bahkan tak sampai di situ saja, Tom Hye juga seolah memamerkan tradisi Tanah Airku ke Belanda. Karena menurutnya, menyanyikan lagu Tanah Airku bersama supporter di stadion kini jadi kebiasaan baru dalam laga timnas Indonesia. Biasanya momen itu dilakukan setelah pertandingan kandang skuad Garuda. Bagi Tom Hye, momen itu adalah salah satu yang paling berkesan. Dalam wawancara di podcast The Hye Way, ia menyebut tembang ciptaan Sari Janiung atau yang populer dengan nama panggung Ibu Sut adalah sebuah lagu yang indah. Itu adalah momen spesial ketika kami membentuk lingkaran dan menyanyikan Tanah Airku. Itu lagu yang indah, tentang cinta dan rasa bangga terhadap negara. Menang atau kalah tidak jadi persoalan, kami akan tetap selalu bersama-sama, kata Hye dilansir dari kanal YouTube The Hye Way. Atmosfer pertandingan timnas Indonesia selalu jadi spesial di mata Hye. Pemain 29 tahun itu bahkan menyebut sulit mendengar teriakan rekan-rekan timnya selama bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat bertanding melawan Arab Saudi, Tom Hye bercerita dirinya tak mendengar Rizky Ridho dan Jay Itzes yang berteriak pada dirinya. Bukan tanpa alasan, sebab kehadiran 55.970 penonton di tribun menjadikan stadion begitu riuh di telinganya. Sementara itu, kemenangan atas Arab Saudi kemarin benar-benar wajib kita syukuri, dan Tom Hye mengaku bangga dengan perkembangan skuad Garuda. Ia menilai ada perkembangan yang pesat dalam tim besutan Sinteyong itu, terutama dalam urusan mental. Dalam podcastnya itu, Hye membeberkan perasaannya dan timnas Indonesia seusai menghadapi Arab Saudi tersebut. Ia menilai timnya tampil dengan jauh lebih baik di laga ini, sehingga mereka bisa mengalahkan Arab Saudi, yang notabene salah satu tim terkuat di Asia.
Saya rasa di pertandingan ini kami sudah lebih kuat dari sebelumnya. Kami membuat banyak peluang lalu kami mencetak gol pertama dan itu gol yang indah dari Lino. Saya merasa tim kami sangat kuat di pertandingan ini, ungkap Tom Haye. Dan satu hal yang disukai Haye dari timnya di laga melawan Arab Saudi adalah timnya kini memiliki mental pemenang. Ia menyebut pada saat itu timnas Indonesia tidak memilih bermain pragmatis untuk mempertahankan keunggulan, melainkan fokus untuk mencoba menambah keunggulan mereka di babak kedua. Di jeda pertandingan, kami berbicara apa yang ingin kami lakukan di babak kedua, dan kami juga bicara bagaimana caranya kami bisa unggul 2-0, ketimbang mempertahankan keunggulan 1-0 di babak kedua, dan saya pribadi menyukai hal ini, tutup Tom Haye. Dan jika melihat apa yang dikatakan oleh Tom Haye dalam podcastnya itu, hal yang wajar, kalau banyak media-media Belanda makin kepo dengan timnas Indonesia. Verdonk pamer kegilaan fans Indonesia ke media Belanda. Sementara itu di sisi lain, Kelvin Verdonk juga berbicara kepada media Belanda perihal betapa gilanya dukungan dari masyarakat Indonesia yang menggemari sepak bola. Bahkan jika dibandingkan dengan situasinya di Belanda, Verdonk mengutarakan bahwa dirinya tidak bisa berjalan seperti biasa di jalan jika sedang di Indonesia. Sebab antusiasme masyarakat Indonesia begitu besar terhadap sepak bola, dan Verdonk pun merasakan dampak tersebut. Saya tidak bisa berjalan secara normal di jalanan di sana. Ada sebuah pusat perbelanjaan di dekat hotel kami. Saya pikir normalnya itu hanya memerlukan waktu 5 menit untuk berjalan. Kini memerlukan waktu sekitar 45 menit. Kata Verdonk tentang para supporter timnas Indonesia kepada media Belanda, Forzanek. Dan Kelvin Verdonk menyimpulkan betapa besarnya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola karena semua orang ingin berbincang dengannya. Emiliano Jonathan akan segera ambil keputusan. Sementara itu, mendengar cerita dari para seniornya di atas membuat Emiliano Jonathan makin kepo dengan timnas Indonesia. Dan kepada media Belanda, Voetbalzone, Emiliano bicara jujur soal kemungkinan dirinya bergabung dengan timnas Indonesia. Penyerang Vitesse Arnhem Emiliano Jonathan sangat memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, Emiliano memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Oleh karena itu, peluang pemain berusia 20 tahun itu sangat terbuka lebar untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun penyerang Vitesse Arnhem Belanda itu memilih untuk menunda pilihan naturalisasi itu. Emiliano mengaku belum memikirkan apakah diri akan membela timnas Belanda atau timnas Indonesia. Belum sih, jujur saja, saya sudah pernah bahas soal cerita Indonesia itu. Itu juga yang orang-orang terus tanyakan. Kata Emiliano dikutip dari Gol Indonesia yang menayangkan wawancaranya bersama Voetbalzone. PSSI targetkan amankan rank 50 dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir punya target ambisius soal peringkat Indonesia di ranking FIFA. Pihaknya tengah menjalankan program-program ambisius. Tujuannya timnas Indonesia bisa menembus peringkat ke-45 dunia. Pihaknya juga menargetkan timnas Indonesia bisa menembus peringkat 9 di Asia. Erick Thohir menegaskan PSSI bahwa ini target jangka panjang. Pihaknya juga sudah menyusun program jangka pendek dan menengah yang bersifat bisa segera dimenangkan. Ini kan sebuah program besar, di mana Indonesia ingin masuk ranking 50 besar dunia di tahun 2045. Untuk di Asia, kalau bisa menargetkan bisa masuk 9 besar, ujar Erick Thohir usai meninjau program revitalisasi Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kamis 21 November 2024, dikutip dari Tribun Bali.
Dan jika melihat situasi yang ada saat ini, target demi target yang diberikan oleh Pak Erik sebenarnya masih sangat realistis. Apalagi Kelvin Verdonk dan Tom Hye sudah sangat yakin dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini, mereka bisa bersaing dengan tim-tim elit Asia dalam waktu dekat. Dan itu sudah mulai terlihat di babak round 3 ini. So, tetap semangat dan kita doakan saja semoga timnas Indonesia terus berkembang hingga berhasil menjadi tim Asia yang jadi langganan Piala Dunia macam Jepang. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.